Hai Sobat Pencinta Catur, welcome back to RLCS. Terima kasih karena kalian sudah klik video ini. Dan pastikan kalian menonton sampai habis. Jangan lupa supaya kalian gak ketinggalan berita terupdate dari dunia percaturan. Klik tombol subscribe sekarang juga dan nyalakan lonceng notifikasi. Ya, Sobat Pencinta Catur, kali ini kita akan kembali lagi bahas dari partai turnamen Oslo Esports Cup Meltwater Champion Chess Tour, di mana juara dunia Magnus Carlsen berhadapan dengan Pragnananda Ramesbabu. Usianya masih 16 tahun, tetapi Pragnananda Ramesbabu tampil cukup mengejutkan dengan memimpin klasemen sampai selesainya babak ketiga, di mana Pragnananda 9 poin, sementara Magnus Carlsen 6 poin. Ya, setiap kemenangan dari 4 game dihitung dengan 3 poin. Guys, kita akan bahas dari game kedua mereka, di mana di game kedua Pragnananda pegang buah putih, Magnus Carlsen pegang buah hitam. Langsung saja kita bahas. D4, Magnus menjawab kuda F6, C4, dan N6. Queen Indian, kemudian putih kuda F3, dan D5 dimainkan oleh Magnus Carlsen. Putih Pragnananda kuda C3, Magnus Carlsen C5. Ya, putih pion C makan D5. Hitam pion C makan D4. Menteri D4, pion E makan D5. Sedikit mengingatkan kalau teman-teman udah nonton video dari RLCS yang terbaru antara Magnus melawan Pragnananda di game ketiga, maka teman-teman melihat bahwa di game ketiga Magnus pegang buah putih, Pragnananda pegang buah hitam. Pragnananda memiliki isolated pawn dan bisa dieksploitasi oleh Magnus sehingga menjadi kemenangan oleh Magnus Carlsen. Nah, di game kedua ini kita akan lihat bagaimana Magnus yang gantian memiliki isolated pawn menjadi pemain hitam. Ya, Prag melanjutkan dengan gajah G5. Kemudian Magnus gajah E7 dan kemudian E3. Ya, simple ya teman-teman. Buat teman-teman, mengapa putih tidak gajah makan kuda? Karena akan dimakan. Kemudian apabila menteri D5, maka gajah C3. Ini sederhana dan supaya nggak terlewat aja ya teman-teman. Jadi saya jelaskan juga. Oke, so itu mengapa Pragnananda pilih E3. Kemudian hitam rokade pendek, putih gajah E2. Hitam kuda C6 ancam menteri, menteri mundur D3, kemudian H6. Ya, kemudian putih gajah H4. Apabila pukul gajah F6, maka akan dijawab gajah F6. Kuda makan pion D5, maka pion B2 akan jatuh. Kemudian Magnus menjaga pion D5 dengan gajah E6, putih rokade pendek. Hitam menteri B6, ancam pion B2. Putih menjawab dengan A3. Ya, ini sebuah jebakan ya teman-teman. Pion racun. Apabila dimakan, menteri makan pion B2, maka akan kuda A4. Atau benteng FB1. Ya, menterinya akan hilang teman-teman. Iso mangan gak iso mulih. Ya, melanjutkan ini, Magnus menjawab dengan benteng FD8. Kemudian putih B4, hitam A6. Kemudian putih benteng FD1, hitam benteng AC8. Putih H3 membuka loop dan hitam menteri C7. Tidak hanya menggeser menteri, tapi di sini Magnus merencanakan kuda makan pion B4 dengan ide mendapatkan kuda di petak C3 dan unggul 1 pion. Pragnananda merespon dengan taktis benteng A C1. Kemudian Magnus geser menteri D7. Evolution bar menguntungkan untuk Pragnananda sebenarnya di sini, dan Pragnananda menemukan langkah yang terbaik dengan menteri B1. Magnus menjawab dengan menteri E8. Pragnananda melanjutkan gajah D3. Kemudian Magnus A5, putih B5, kuda B8, dan A4. Hitam kuda B D7 manuver dan putih kuda D4. Ya, masih keunggulan dimiliki oleh pemain putih dan hitam melanjutkan dengan kuda B6. Kemudian Prag memplot gajah F5. Nah,
Ini benar-benar masih keunggulan untuk Pragnananda. Kemudian Magnus menemukan langkah bertahan yang tepat. Dan gajah D7 ini, langkah gajah D7 ini dinilai oleh pelatih Pragnananda sebagai langkah yang amazing. Walaupun sederhana, tapi cara bertahan dari Magnus Carlsen menunjukkan bahwa dia juara dunia catur, teman-teman. Ya, setelah gajah D7 ini, mengapa dikatakan spesial? Karena di langkah berikutnya, Pragnananda melakukan kesalahan, guys. Ya, momen kunci dari pertandingan di game kedua ini adalah ketika gajah tuker gajah D7 ini. Ya, langkah yang lebih tepat bisa dipilih oleh Pragnananda sebenarnya adalah menteri ke petak A1 dengan ide meneropong petak G7. Atau pilihan lainnya adalah gajah tarik ke D3 dengan mencegah benteng ke petak C4. Nah, karena Prag pilih gajah tuker gajah, sehingga evolution bar-nya menguntungkan untuk hitam. Ya, terbantulah Magnus yang tadinya buahnya di bawah semua, sekarang dengan benteng makan gajah, bisa memplot benteng D-C7 manuver. Kemudian kuda F5 dilanjutkan oleh Pragnananda, dan gajah D8 Magnus, benteng D4 putih, menteri E6, benteng F4 dengan ide kuda makan H6, dan benteng D-C7 dilakukan oleh Magnus Carlsen. Ya, kuda E2, benteng tukar C1, skak kuda C1, dan kuda H5. Ya, mengancam benteng dan ada peraduan gajah petak D8 dengan gajah H4. Apakah langkah yang tepat untuk putih, teman-teman? Ya, tepat sekali. Langkah yang harusnya dipilih oleh putih adalah benteng ke petak G4. Dengan ide menghindar. Dan apabila di misal G5, maka putih akan melanjutkan dengan kuda E2. Tapi sayangnya dalam partai yang dilakukan oleh Prag melawan Magnus Carlsen, ketika kuda H5, Prag lebih memilih langkah gajah petak D8. Ini adalah momen kekalahan dari Pragnananda, di mana dia melakukan blunder. Ya, dia miscalculation, mungkin dia mengira bahwa jawaban dari hitam adalah benteng makan gajah. Ya, dia mengira mungkin kuda E7 akan berhasil. Namun sayang ketika kuda makan F4, makan benteng, Pragnananda baru menyadari bahwa itu sebuah langkah blunder. Mengapa? Ya, dalam partainya Pragnananda harus memilih kuda D4. Jika dia memilih kuda E7, apakah langkah yang tepat untuk hitam, teman-teman? Yes, tepat sekali bahwa menteri makan kuda. Jika dimakan, ada tema benteng makan kuda, skak. Harus dimakan dan kena kuda E2, forking, skak ster. Dan hitam akan unggul satu perwira. Jelas itu akan memberikan kemenangan bagi hitam. Ini yang terlewat oleh Pragnananda, guys. Sehingga dia sangat menyesali sekali dan melanjutkan partainya. Gajah D8, Magnus kuda F4, Prag kuda D4 dengan ide menjaga petak E2, Magnus menteri M4. Menukar menteri, remove the defender, penjagaan menteri terhadap kuda C1, dan harus dimakan karena ada ancaman checkmate juga. Makan, dan putih gajah makan kuda B6. Benteng C1 skak, raja H2. Kemudian hitam kuda D5, gajah makan pion A5 dan benteng A1. Ya, hitam unggul kualitas, teman-teman. Prag gajah D8, Magnus ambil pion A4, kuda F5 dan Magnus B6. Putih kuda D6 dan hitam menutup partai di game kedua ini dengan kemenangan dengan langkah F6. Ya, menjadi serba salah bahwa di langkah berikutnya tinggal raja hitam membantu serangan. Ya, dan akhirnya Pragnananda harus mengakui 38 langkah dari tangan juara dunia Magnus Carlsen. Entah persiapan apa yang dilakukan oleh Magnus Carlsen, yang pasti inilah Magnus Carlsen. Jika dia serius, maka Pragnananda terlihat mudah dikalahkan. Ya, tapi dengan kekalahan ini Pragnananda jadi lebih semangat lagi, teman-teman, karena dalam wawancaranya
Dengan Chess 24 dia mengatakan saya akan berjuang lagi jika bertemu dengan Magnus Carlsen dan akan lebih fight lagi untuk berhadapan dengan dia. Ya, semangat itulah yang harus ditunjukkan ya oleh pecatur muda. Dan menjawab ini Magnus Carlsen dalam wawancaranya dengan Chess 24 mengatakan bahwa kelemahan dari pemain muda adalah bukan kelemahan ya, tapi gaya pemain muda adalah selalu menyerang, tetapi lupa bahwa serangannya jika selesai maka akan mengalami kerugian. Tidak selalu serangan akan berhasil. Nah, inilah yang terjadi. Mungkin yang dimulai Magnus Carlsen adalah kematangan Magnus Carlsen ketika sudah bertanding ya teman-teman. Well, itulah yang terjadi. Apakah semua akan Magnus pada waktunya? Dan kira-kira butuh berapa tahun lagi ya Pragnananda jadi lebih hebat dari Magnus? Coba komen. Dan semoga banyak pecatur junior Indonesia yang mendapatkan gelar Grandmaster lebih muda lagi. Catur Yes Indonesia, Jaya Bosku.